Nah, apa sih sebetulnya angka penting ini? Jadi, angka penting itu adalah seluruh angka yang didapatkan dari hasil pengukuran. Dan angka ini adalah seluruh angka-angka yang di dalamnya ada angka pasti dan angka taksiran. Nah, sehingga dari angka-angka ini, maka di dalam ilmu sains atau di fisika, kita membagi-bagi angka itu menjadi dua golongan besar. Ada angka eksak dan ada angka penting. Nah, sekarang saya ambil contoh misalnya ya Gilbert. Umur Gilbert adalah 14 tahun. Maka 14 ini angka penting atau bukan Gilbert? Angka penting. Oke, ternyata Gilbert, 14 tahun umurmu itu bukan angka penting. Sekarang saya ganti lagi. Tinggi badan saya 171 cm. 171 ini angka penting atau bukan? Penting. Kenapa? Saya. Berikutnya, Davin. Pada permainan bola basket, beliau memasukkan 92 poin. Maka 92 ini angka penting atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena Davin nggak terlalu penting. Apakah memang begitu? Oke, sekarang saya kasih pertanyaan satu lagi ya. Masa badan saya itu 65 kg. 65 penting atau bukan? Penting. Penting. Oke, berarti Davin sudah bisa menarik kesimpulan. Gilbert juga saya lihat sudah bisa. Apa kesimpulan kita? Jadi angka penting itu adalah seluruh angka hasil pengukuran. Contoh misalnya, tadi Gilbert, ini dia umurnya itu 14 tahun. Apakah 14 tahun itu hasil pengukuran? Oh, bukan. 14 itu hasil penghitungan. Pertama kali lahir 0, 1 tahun dihitung, 2 tahun dihitung, 3 tahun, dan seterusnya. Maka bukan angka penting 14 tahun tadi. Tinggi badan saya 171 cm. 171 itu hasil ngukur atau hasil ngitung? Hasil ngukur tinggi badan, ya kan? Karenanya dia angka penting. Davin memasukkan 92 poin dalam permainan basket. Maka 92 itu ngukur atau ngitung? Ya ngitung. Masukin pertama dihitung, masukin kedua dihitung, masukin ketiga dihitung. Maka 92 punyanya Davin tadi dia bukan angka penting. Lalu angka yang hasil penghitungan tadi itu kan bukan angka penting. Jadi dia masuknya angka apa? Nah, itu yang kita kenal dengan nama angka eksak atau angka pasti. Ya, kalau ngitung itu udah eksak tuh, udah pasti tuh. Jadi angka-angka kita bagi menjadi dua golongan besar. Ada angka hasil penghitungan, namanya angka eksak, dan angka hasil pengukuran, namanya angka penting. Dan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, lalu apa sih angka penting itu? Bagaimana cara menuliskan angka penting? Apakah seluruh hasil pengukuran itu masuk ke dalam angka penting? Ternyata angka penting itu memang dia terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Nah, angka taksiran ini biasanya ditulis di angka yang paling belakang. Nah, dari sini Davin dan Gilbert,
kita akan belajar cara menentukan berapa banyaknya angka penting dari suatu bilangan. Tuh, saya punya 10 soal ya. Dari 10 soal itu, kira-kira berapa tuh angka penting masing-masing? Nah, ada aturan untuk menetapkan angka penting. Aturan yang pertama dikatakan bahwa seluruh angka bukan 0 itu adalah angka penting. Maka nomor 1 ada berapa angka penting ini jadinya? Seluruh angka bukan 0 adalah angka penting. Ini kan bukan 0, berarti penting. Ini bukan 0 penting, ini bukan 0 penting-penting. Berarti dia ada berapa angka penting? 4 angka penting. Nomor 2 berapa angka penting? 3. Oke, Winter. Nomor 3? 2. Nomor 4? 1. Ya, keren. Ini aturan angka penting yang pertama. Jadi kalau Anda punya angka itu hasil dari ngukur, maka angka itu termasuk angka penting atau tidak bisa kita rujuk pada 5 aturan. Aturan yang pertama bahwa seluruh angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, sekarang aturan yang kedua. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 itu adalah angka penting. Oke, Gilbert, nomor 5. Ini 101 ada berapa angka penting? 3. Pinter. Oke, Davin, nomor 6 ada berapa angka penting? Ini jelas penting, ini penting, ya kan? Karena seluruh angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, sekarang 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Maka ini termasuk penting nggak nih yang ini? Dia terletak di antara angka 2 dan angka 6 nih di sebelah sini, maka dia penting. 0 ini juga sama nih, di sini ada 2, di sini ada 6, dia masih penting. 0 ini juga antara 2 dan 6, maka 00 yang di tengah-tengah ini penting. Jadi, di sini ada berapa angka penting, Davin? Ada 5 angka penting. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan yang nomor 7 berapa angka penting ini? Ada? 6. Iya, 6 angka penting. Inilah aturan angka penting yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke aturan angka penting yang ketiga. Apa aturan angka penting yang ketiga? Bahwa angka 0 yang digunakan sebagai pengganti tanda koma desimal itu bukan angka penting. Coba kita main tebak-tebakan dulu ya. Coba dari aturan ini, menurut kamu Davin Gunawan, nomor 8. Ini 7.000 ada berapa angka penting? 4. 4. Gilbert, nomor 9, berapa angka penting? Tebak aja dulu. 4. Nomor 10, berapa angka penting? 3. 3. Oke, berarti tebakan kita salah tiga-tiganya. Nah, aturannya adalah bahwa angka 0 sebagai pengganti tanda koma desimal ini bukan angka penting. Maksudnya apa sih? Coba lihat nih, angka 7.000 ya. Jadi angka 7.000 itu sebenarnya angka aslinya itu 7. 7 ya kan? Kalau dikali 10, komanya geser ke sini. Nah, ini koma yang tadi diganti 0. Kali 100, komanya geser, ganti 0. Kali 1000, komanya geser, ganti 0.
Maka 00 ini dia hanyalah sebagai pengganti tanda koma desimal. Maka 00 ini bukan penting, bukan penting, bukan penting. Jadi di sini dia hanya mengandung satu angka penting saja. Gitu ya. Nah, sekarang ini 0,0008. Ini aslinya bilangan ini kan 8 nih, 8. 8 kan. Kalau dibagi 10, komanya geser di sini. Bagi 100, komanya geser, ini ganti nolnya, ya kan? Ini ganti. Ini geser lagi ganti 0. Maka 00 ini dia hanya sebagai pengganti tanda koma desimal, maka dia bukan angka penting. Jadi ini satu angka penting, ini juga satu angka penting. Nah, yang ini berarti berapakah penting? Coba kalian berdua tebak nih yang nomor 10. 1. Ya, 1. great, pinter banget ya. Jadi ini 000 ini hanyalah sebagai pengganti tanda koma desimal, maka dia bukan angka penting. Oke ya. Berikutnya nih, kita akan melihat aturan yang keempat. Aturan yang keempat itu dia mengatakan bahwa angka 0 yang terletak di deretan akhir setelah angka bukan 0 dan tanda koma desimal itu adalah angka penting. Ya, jadi angka 0 yang ditulis pada deretan akhir setelah angka dan tanda koma desimal. Jadi setelah angka bukan 0 dan tanda koma desimal. Nah, berarti kita coba lihat nih. Kita main tebak-tebakan dulu yuk. Nomor 11, Vin. Berapa angka penting, Vin? Sebentar. Ada 5. Ada 5 angka penting. Oke. Nomor 12, Gilbert. Ada berapa angka penting? 3. 3 angka penting. Nomor 17, Gilbert. Berapa angka penting nomor 13? 8. 8 angka penting. Wih, keren. Ini kalian berarti sudah paham semua dengan aturan ini ya. Jadi, kalau angka 0, ini kan 0 nih. 0, ini 0, ini 0. Ditulis setelah angka bukan 0 nih. 7 kan bukan 0. Setelah angka bukan 0 ada tanda koma. Maka 00 ini angka penting. Jadi dia 5 angka penting. Nah, ini 0 ini hanya pengganti koma desimal, dia tidak penting. Ini pengganti koma desimal juga tidak penting. Tapi 0 ini nih, 0 yang di belakang, dia ditulis setelah angka bukan 0, yaitu 7, dan juga tanda koma desimal. Maka ini penting, penting. Maka yang penting ini nih, 3 saja. 700. Maka jawaban Gilbert betul. Dan ini, ini sudah jelas sekali 00 ini kan di antara angka bukan 0 semua kan. Maka ini penting semua. Oke. Nah, berikutnya aturan yang terakhir nih, yang kelima. Dia mengatakan bahwa penulisan puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratusan ribuan, jutaan, dan seterusnya, itu harus jelas berapa angka penting yang diinginkan. Contoh misalnya, saya punya angka 5.000. Mungkin angka 5.000 ini bisa saya tulis dengan 5.000 cara atau bahkan lebih. Nah, sekarang saya menuliskan angka 5.000 ini dengan 6 cara. Maka dari 6 cara ini mungkin angka pentingnya akan beda-beda. Nah, cara penulisan yang pertama nih. Kalau ada garis di bawah, ini artinya angka taksiran. Angka taksiran itu termasuk angka penting, karena tadi angka penting itu adalah seluruh angka yang terdiri dari angka pasti di dalamnya dan satu angka sebagai angka taksiran di belakang. Maka kalau dicoret bawah ini adalah taksiran.
Berarti kalau saya punya 5.000 seperti ini penting nih. Ini penting. Maka yang ini jadi ikut-ikutan penting. Maka 5.000 yang ditulis seperti ini mengandung banyaknya 1, 2, 3, 4 ya. 4 angka penting. Oke, paham sampai sini? Sekarang Gilbert, ini 5.000 yang saya tulis begini berapa angka penting? 1. Ingat Gilbert, ini ada garis di bawah nih kan. Ini berarti taksiran, maka dia penting. Ini juga penting, ini penting. Maka ini dia 3 angka penting. Nah, berikutnya Davin. 5.000 saya tulis 5,00 kali 10 pangkat 3. Maka fokus kita di sini saja. Berapa angka penting, Davin? Yang 5,00 Iya. masih dikali 10 pangkat 3 atau? Iya, ini 5,00 kali 10 pangkat 3 kan 5.000 kan? Iya. Nah, ini kalau tulisannya seperti ini berapa angka penting? 4. Ya, bagus. Gilbert, ini berapa angka penting? Ini kan 5.000 juga, tapi saya tulis 5,00 kali 10 pangkat 3. 3. Ya, pinter. 3 angka penting. Ini di bawah berapa angka penting? 2. 2, ini 1 angka penting. Ya. Jadi, saya punya angka 5.000. Nilainya semua sama itu 5.000. Tapi bisa ditulis dengan berbagai cara untuk menghasilkan berapa angka penting yang saya inginkan. Bisa nggak kalau misalnya saya menulis angka 5.000 dengan 10 angka penting? Bisa, saya tulis saja misalnya 5, ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kali 10 pangkat 3. Maka ini 5.000 tapi dengan 10 angka penting. Ya kan, karena setelah angka dan tanda koma ini kesininya adalah penting. Ya, jadi ini aturan yang kelima yang dimaksud. Oke, paham sampai sini dengan aturan angka penting? Paham. Nah, berikutnya ini. Kita akan masuk ke operasi angka penting. Nah, ini operasi angka penting biasanya selama ini kita banyak salah kaprah nih. Kenapa? Karena kadang kita ini sudah belajar angka penting, tapi tidak diaplikasikan dalam menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di ini ya, nah sekarang kita akan belajar mengoperasikan angka penting. Pertama kita akan mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan angka penting. Pertama nih, kalau saya punya angka 4,649999 ditambah dengan 5,2, maka berapa hasilnya? Tentu kalau kita jumlahkan normal, ini kan hasilnya begini kan. Tetapi kalau kita hasilkan seperti ini, menurut aturan angka penting itu salah. Kenapa? Karena ada aturan ini dalam penjumlahan maupun pengurangan angka penting. Apa aturannya? Aturannya hanya satu saja nih. Bahwa hasil operasi penjumlahan maupun pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran saja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan angka taksiran? Angka taksiran itu angka yang ditulis pada deretan akhir. Berarti kita tandain aja nih, ini 9 berarti ini taksiran. Ini 2 berarti taksiran, ya kan? Nah, ketika dijumlahkan ini 9 ini taksiran, 8 juga taksiran kan? Nggak boleh lebih dari 1. Hanya boleh mengandung 1 angka taksiran. Berarti yang mana? Ini kan? Ini saja nih. Berarti ini, kalau seperti ini, baru dia benar mengandung 1 angka taksiran. Tapi ada masalah berikutnya nih, Gilbert dan Davin.
Angka 4999999 ini dibulatkan ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas berarti jadi 9,9. Kalau ke bawah jadi 9,8. Kira-kira nih 4999 ini diambil atau dibuang? Jadi 9,9 atau jadi 9,8? Ke bawah. Pinter ya. Ke bawah ya. Kenapa? Karena ada aturan dalam pembulatan. Apa aturan pembulatan? Kalau angka yang kita pertimbangkan ini adalah 4, 3, 2, 1, pokoknya 4 atau kurang ya, berapapun bilangan mengikutinya itu dibuang. Pak, kalau 9-nya banyak banget, 99 terus sampai ke SMP 99 sana, ambil atau buang? Tetap kita buang. Kenapa? Karena yang akan kita pertimbangkan ini nih, 4 ini. Ya, jadi inilah hasil penjumlahan dari angka penting ini. Kalau 4,64999 ditambah 5,2 hasilnya ini. Sekarang pengurangan. Bagaimana kalau 7,65001 dikurangi 4,3. Nah, tentu kan hasilnya ini kan. Nah, coba kita lihat nih. Ini taksiran, ya kan? Ini taksiran. Berarti kan kita hanya boleh mengambil ini kan, satu angka taksiran. Nah, 50001 ini mau kita bulatkan ke atas atau kita buang? Ke atas. Ke atas, betul. Kenapa? Karena kalau angka yang akan kita pertimbangkan ini 5, 6, 7, 8, 9, berapapun angka yang mengikuti di belakangnya, walaupun kecil-kecil, itu tetap kita ambil. Karena yang kita pertimbangkan ini 5 atau lebih diambil. Jadi hasilnya 3, berapa? 3,4. Iya, pinter ya. Jadi inilah ya, walaupun aturannya belum saya sampaikan, ternyata Anda sudah menguasai aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting. Nah, itu aturannya ya. Jadi aturannya bahwa hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting, hasilnya hanya boleh mempunyai satu angka taksiran. Kemudian di dalam pembulatan atau penyederhanaan, jika angka yang akan kita pertimbangkan kurang dari atau sama dengan 4, maka berapapun angka yang mengikuti di belakangnya itu dibuang. Tapi kalau yang kita pertimbangkan itu lebih besar atau sama dengan 5, maka sekecil apapun angka yang mengikuti di belakangnya ya tetap kita ambil ke atas. Ya, inilah aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting. Kita perpendek aturan dari perkalian dan pembagian angka penting. Hasil operasinya pokoknya harus mengandung angka penting tersedikit bilangan yang dioperasikan. 4, ini berapa angka penting? 4. 1. 4 ini berapa angka penting? 1 juga kan? Maka yang paling sedikit berapa angka penting berarti? 1 kan? Kalau kita hasilnya 16, 16 ini berapa angka penting? 2, kagak boleh, harus satu angka penting. Maka 6 ini diambil atau dibuang? Diambil kan? Jadi 20. 20 berapa angka penting? 2. 1 dong. Kan 0 di 20 ini dia hanya sebagai pengganti tanda koma desimal. Nah, baru benar. 5 berapa angka penting? 1. 5 berapa angka penting? 1. Berarti hasilnya harus mengandung satu angka penting kan? Kalau kalian hasilkan 25, 25 berapa angka penting? 2. Maka agar satu angka penting, 5 ini diambil atau dibuang? Dibuang. Diambil. Diambil ya. Jadi dia 30. Oke, 25 berapa angka penting? 2. 5 berapa angka penting? 1. Berarti yang paling sedikit berapa? 1. 1 kan? Maka hasilnya harus mengandung satu angka penting. Kalau kita tulis 125, dia berapa angka penting? 3. 3 kan? Nggak boleh, harus satu angka penting.
maka 2 ini kita ambil atau kita buang? Buang. Kita buang. Buang, ya kan? Jadi 100. Kalau 100 berapa angka penting? 1. Satu. 1. Oh, keren nih, berarti udah mulai paham. Coba sekarang yang nomor ya. Jadi ingat nih, hasil operasinya harus mengandung angka penting tersedikit bilangan yang dioperasikan. Satu angka penting berarti paling sedikit 1. Kalau 16 itu 2 angka penting, kagak boleh. Ya, ini 125, 3 angka penting. 3 itu 1 angka penting. Berarti paling sedikit 1 angka penting. Maka hasilnya harus mengandung 1 angka penting. Nah, ini kan 375, 3 angka penting. Nggak boleh nih, harus jadi 1 angka penting. Maka 7 ini kita ambil, jadi 400 jadi 1 angka penting. Nah, lalu bagaimana Pak kalau kita pingin mengalihkan bilangan yang 4 kali 4 hasilnya 16? Ini kita tulis 4-nya 4,0. 2 angka penting kan? Kali 4,0. Juga 2 angka penting kan? Maka hasilnya 16. 16 2 angka penting. Nah, di kurikulum kita di Indonesia, ini angka penting ini nanti masuk ke buku teks sampai seterusnya. Maka kalau Anda ketemu soal fisika misalnya, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 5,0 meter per sekon. Nah, angka yang 0 itu untuk menunjukkan bahwa dia 2 angka penting. Berarti nanti hasil operasinya juga harus mengandung 2 angka penting. Gitu ya, ini operasi perkalian angka penting. Paham sampai sini? Mau nanya. Ya. Kalau misalnya 4,00 kali 4,00 hasilnya. Oke. Nah, kalau 4,00 berarti berapa angka penting nih? 4,00 kali 4,00 kan berarti 3 angka penting kan? Maka hasilnya harus mengandung 3 angka penting, 16,0. Oh, oke. Gitu ya, karena hasilnya harus mengandung angka penting tersedikit. Tapi kalau 4,00 misalnya 4,00 dikali 4,0. Ini kan paling sedikit 2 ya kan? Berarti hasilnya tetap 2, tetap 16. Oke. Oke ya, paham ya untuk perkalian. Nah, pembagian pun sama ya. Kalau saya punya soal misalnya 15 dibagi 3, hasilnya berapa? 5. 5 ya kan? 125 dibagi 5? 30. 30, pinter. Oke, berarti udah lihai ya. 15 bagi 15, 1,0625 dibagi 5,0. Jadi hasil operasinya harus mengandung angka penting tersedikit. Ini 1 angka penting, 1 angka penting, 2 angka penting, 2 angka penting. Ini 3 angka penting. Hasilnya mengandung angka penting yang sama dengan angka penting tersedikit bilangan yang dioperasikan. Nah, itu aturannya ya. Hasil operasinya harus mempunyai atau mengandung angka penting sebanyak bilangan dengan angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dimasukkan dalam operasi tersebut. Waduh, aturannya ribet, tapi gampangannya tadi seperti tadi. Untuk perpangkatan dan pengakaran, coba kalian jawab tanpa tahu aturannya dulu. Gilbert, 4 kuadrat berapa? 20. 20, oke. Davin, 5,0 kuadrat? 25. Oke. Gilbert, 25 kuadrat? 630. 630. Oke, 2,50 kuadrat? 625. Oke. Pakai keren ya. 625,0 nggak sih? Enggak. Atau, karena kan dia angka pentingnya berapa nih? 3 3 kan.
Oke, oke. Nah, sekarang kalau akar 16 berapa jadinya? 4,0.